محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita awali pertemuan Jumat kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian nikmat yang telah Allah limpahkan sempurna kepada kita sampai detik ini adalah nikmat kesempatan kita untuk menunaikan ibadah Jumat. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jumat terbaik, Jumat yang paling berkah di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, di antara inti ibadah Jumat adalah seruan Allah untuk menjadikan setiap insan beriman, kita semua menjadi hamba-hamba yang gemar berzikir. Untuk itulah ketika Allah memanggil kita menunaikan ibadah Jumat ini, Allah Subhanahu wa taala membuka dengan kalimat iman, menunjukkan identitas kita sebagai mukmin, lalu meminta kita menunaikan bersegera ibadah Jumat, dan tujuan akhirnya mengarahkan kita menjadi pribadi yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertera itu di surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 di ayat yang ke-9 ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai seluruh yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika telah tiba seruan panggilan untuk menunaikan ibadah Jumat, bergegaslah Anda semua untuk mempersiapkan diri meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terkait zikir ini, khususnya zikir yang coba kita tingkatkan di bulan Ramadan ini, dari esensi Jumat yang telah tadi diutarakan, setidaknya ada 5 jenis zikir dalam Al-Quran yang penting dan manfaatnya terkait erat dengan maslahat hidup kita di dunia, alam kubur sampai dengan akhirat, yang bisa kita optimalkan khususnya di bulan Ramadan ini. Dari 5 ini, di antara yang bisa kita uraikan, yang pertama seperti diisyaratkan dalam Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-205. Zikir yang pertama bentuknya adalah doa. Maka ketika Allah berfirman menggambarkan isi doa yang disampaikan oleh setiap hamba kepada Allah, dibukalah ayat ini dengan nama zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berzikirlah. Yang dimaksud zikir di ayat ini berdoa. Jika Anda punya persoalan, jika Anda punya kebutuhan, jika Anda ingin tersambung dengan Allah, maka kata Allah, berdoalah. Digunakan kalimat zikir, dan berzikirlah, mintalah kepada Allah sepenuh hatimu, sepenuh jiwamu dengan khusyuk, memohon segala apa yang kau inginkan dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Ramadan, zikir pertama ini dalam bentuk doa ditempatkan oleh Allah dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan. Dari ayat 183 surah Al-Baqarah, 184, 185, 186 dan 187, itulah paket ayat Ramadan. Maka ayat doa terletak di ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di antara sekian paket ayat Ramadan tentang perintah ayat 183, tentang toleransi ayat 184, tentang kemuliaan Al-Quran dan kemudahan dalam penunaian puasa 185, 187-nya hukum fikih tentang kehidupan rumah tangga, dan ditutup dengan makan dan sahur serta peningkatan takwa. Di sela-sela itu Allah meminta hidupkan Ramadan dengan doa.
Perbanyak Ramadan dengan doa. Ada dua jenis doa yang bisa dipanjatkan dan diisyaratkan dalam ayat 186 surah Al-Baqarah ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau hambaku ada yang berkonsultasi kepadamu, bertanya kepadamu tentang cara mendekat kepadaku, ingin meminta berdoa kepadaku, maka katakan kepadanya, aku begitu dekat, tinggal dia memohon, mintakan kepada Allah, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia meminta, pasti aku jawab sesuai dengan maslahat kehidupan dia. Jenis kata ibad, ibad jamak dari kata abdun, hamba yang ingin mendekat kepada Allah. Di dalam Al-Quran kata ibad setidaknya dibagi pada dua bagian. Ada hamba soleh yang bila berdoa meminta kebaikan-kebaikan dari Allah, petunjuk menjalani hidup, ingin dekat dengan Allah, ingin berkah hidup, ingin mudah hidup, itu ibad jenis yang pertama. Kalau sudah bagus pandangannya, pendengarannya, lisannya, tangannya sampai kakinya, maka berubah kata ibad itu dengan tambahan ar-Rahman. Ibadur Rahman, hamba Allah yang dekat dengan Allah. Dan sifat Rahman ini dilekatkan oleh Allah juga pada ayat doa. Di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Jika Anda punya persoalan, punya keinginan, maka sebut nama Allah, minta berdoa, atau sebut Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman, karena sifat Rahman juga dilekatkan dengan sifat penciptaan. Quran surah ke-55, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Ketika kita menyebut nama Allah ya Rahman, seakan kita mengatakan, ya Allah, Engkau yang menciptakan saya, Engkau yang tahu tentang saya, Engkau yang tahu fungsi dari ujung kepala sampai ujung kaki saya, maka bimbing saya ke jalan yang baik, bimbing saya ke jalan yang benar. Maka orang yang sudah benar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dekat dengan Allah karena sering berdoa, disebutlah ia dengan ibadur Rahman. Demikian disimpulkan di Quran surah Al-Furqan itu, ayat yang sangat viral yang sudah kita kenal. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itulah hamba Allah Ar-Rahman. Orang yang baik, yang dekat dengan Allah, rajin berdoa, kalau diprovokasi tenang, kalau dicaci maki jawabannya damai. Itulah ibadur Rahman. Ada hamba kedua, sama-sama ibad, disifati dengan nama yang sama ibad, namun yang kedua hamba yang penuh dengan maksiat. Matanya suka melihat hal yang terlarang, telinganya mendengar yang salah, lisannya bertutur yang keliru, kakinya melangkah kepada maksiat. Satu kali tiba Ramadan, dia ingin bertobat, ingin kembali kepada Allah, ingin jadi hamba yang baik. Maka disatukan oleh Allah dalam ayat yang sama, dipanggil dengan lafaz serupa, ibad. Wa idza sa'alaka ibadi. Motif yang kedua, hamba ingin mendekat kepada Allah adalah hamba yang ingin taubat. Maka Allah memberikan peluang yang sama dengan yang soleh. Yang salah dan soleh diberikan peluang yang sama. Datang, sujud, minta ampun. Seperti yang pertama dinaikkan kesolehannya, maka yang kedua digugurkan kesalahannya. Ditemukan di Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53, panggilan ibad yang dilekatkan pada dosa dan maksiat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam viralkan, katakan pada hamba-hambaku yang merasa penuh dengan maksiat, pernah mabuk, pernah mencuri, pernah merampok, bahkan pernah membunuh, pernah zina, ingin taubat, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari kasih sayangku, jangan putus asa dari ampunanku, jangan putus asa dari rahmatku. Datang. Sepanjang kau mau taubat yang benar, sujud yang benar, minta ampun yang benar, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah akan ampuni semua dosa yang pernah dilakukan sepanjang benar taubatnya. Dan menariknya, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bahkan ulama mensifati ditebarkan rahmat itu sejak awal Ramadan. Sejak awal Ramadan. Sedangkan Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jadi sifat yang pertama,
hamba-hamba Allah ketika tiba Ramadan, rahasia yang pertama adalah tingkatkan zikir kita berupa doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ke hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, puncaknya adalah Jumat. Karena Jumat disifati harinya dengan yaumidz dzikri fas'au ila dzikrillah. Jadi tiba waktu Jumat, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita berdoa kepada Allah. Ada doanya dipanjatkan dengan khusyuk, doa dipanjatkan dengan fokus. Maka semua waktu di Jumat, malamnya, subuhnya, duhanya, siangnya, sampai sore menjelang maghribnya, itu penuh dengan limpahan anugerah jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada doa yang diajarkan para ulama khusus dipanjatkan hari Jumat, di antaranya Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, mohon cukupkan darimu saja, berikan rizki yang halal, hidup yang halal, jauhkan dari yang haram. Ya Allah, cukup darimu saja, berikan yang utama-utama dalam hidup. Kalau kerja yang utama, di rumah tangga yang utama, bertetangga yang utama, jauhkan dari segala yang kurang dan tidak baik. Kayakan kami ya Allah dengan kekayaan sifat-sifat baik, dengan segala yang baik dalam pandanganmu, dan jauhkan kami dari segala sesuatu yang meruntuhkan moral kami di hadapanmu. Doa yang bisa dipanjatkan di hari Jumat. Bahkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terbiasa di sore hari ba'dal asar menjelang maghrib, beliau punya waktu khusus, ada asistennya, melihat jika matahari sudah akan semakin terbenam, asisten memberikan kode, hanal waqt atau kama qalat, waktunya telah tiba. Maka beliau berkata, "O kama qalat, ha hiya waqtuha, ha hiya waqtuha." Ini waktu mustajab berdoa, ini waktu mustajab berdoa. Maka Nabi SAW menguatkan, "Inna fil jumu'ati atau kama qala sa'atan." Ada waktu singkat dalam waktu Jumat yang tidaklah seorang mukmin itu berdoa kepada Allah bersamaan dengan waktu itu, maka seketika dijawab doanya dan diampuni dosa-dosanya. Banyak tafsir dari para ulama, ada yang mengatakan saat khatib duduk di antara dua khutbah, ada yang mengatakan saat waktu asar tiba. Tapi kesimpulan besar ulama, buru waktu itu di semua bagian waktu Jumu'ah. Inilah bagian pertama, fas'au ila dzikrillah, ay fas'au ila du'aillah. Bergegaslah, banyak berdoa kepada Allah, minta kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kedua, dengan cepat, zikir juga berarti Al-Qur'an. Zikir juga berarti Al-Qur'an. Karena saat diturunkan sifat Al-Qur'an disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh dengan keagunganku aku yang turunkan Al-Quran sebagai zikir. Al-Quran itu zikir. Jadi kalau kita banyak membaca Al-Quran, itu artinya kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkatkan bacaan Al-Quran, khususnya di hari Jumat. Malamnya kita baca Yasin, paginya kita baca Al-Kahf. Yang mau menghafal Quran, perbanyak. Penghafal Quran itu disebut oleh Al-Quran, diisyaratkan nilainya 4 kali zikir orang biasa. 4 kali zikir. Ahli Quran yang gemar membaca Al-Quran, mengulang Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu 4 kali nilainya lebih tinggi dibandingkan dari pembaca biasa. Ditemukan isyaratnya di Quran surah ke-54 Al-Qamar di ayat ke-17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh jangan pernah ragu, aku mudahkan dengan keagunganku Al-Quran untuk dihafalkan. Hafalannya disifati dengan zikir. Jadi kalau kita sedang menghafal Al-Quran, itu artinya kita sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahal mim muddakir, adakah di antara engkau hambaku yang ingin berzikir kepadaku lewat Al-Quran itu? Maka Jumat, khususnya Ramadan, Syahrul Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Nabi banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nabi khatam Quran sekali setiap Ramadan, 2 kali di tahun wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun itu banyak meningkatkan zikir dengan Al-Quran.
Nabi dicek hafalannya oleh malaikat Jibril. Nabi dicek pemahamannya oleh malaikat Jibril. Nabi dicek bacaannya oleh malaikat Jibril. Nabi pun meningkatkan zikir Al-Quran di bulan Ramadan. Hadirin yang ketiga, dengan cepat di antara makna zikir adalah salat. Ditemukan dalam Al-Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah, kata Allah. Tiada Tuhan selain aku. Pertuhankan aku dan buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Maka cara menyembahku, tunaikan salat sebagai zikir padaku. Salat disebut dengan zikir. Karena itulah kemudian ketika kita berhasil menunaikan salat, Al-Quran menyifatinya dengan sifat zikir. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau engkau selesai menunaikan salat, maka bukti keberhasilanmu, engkau tersambung dengan Allah, engkau berzikir dengan Allah. Kalau kurang tersambung, kurang khusyuk, kurang fokus, kita tambah zikir selesai sholat. Karena itulah zikir pertamanya istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubat kita dengan istighfar, karena saat sholat tadi yang kita tunaikan kurang khusyuk, kita zikirnya kepada Allah. Itulah rahasianya kenapa setelah sholat kita berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Padahal sholat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dari berdiri ke ruku Allahu Akbar, i'tidal ke sujud Allahu Akbar, banyak Allahu Akbar. Kenapa kita Allahu Akbar lagi setelah kita menunaikan sholat? Karena boleh jadi di antara sekian kalimat Allahu Akbar ada yang kurang khusyuk kita tunaikan dalam sholatnya. Subhanallah kita ucapkan, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Alhamdulillah kita ucapkan, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita sebutkan kembali ba'da salat untuk meningkatkan zikir. Jumat tambah zikir kita. Jumat tingkatkan salat kita. Sebagai kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan sayyidul ayyam. Yang keempat, hadirin dengan cepat, zikir juga dimaknai dengan aspek kajian. Mempelajari, mendalami makna, mempraktekkan dalam kehidupan, sehingga lihat langit ingat Allah, lihat pantai ingat Allah, lihat pohon ingat Allah. Itu yang dimaksud Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Jadi orang-orang yang ulul albab, akalnya sehat, kata Allah. Akalnya sehat. Banyak orang bicara tentang akal sehat. Al-Quran mendefinisikan akal sehat itu sebagai akal yang ingat Allah. Dia tahu penciptanya. Akal itu tahu siapa yang menciptakan, sehingga akal memahami apa fungsinya sesuai keinginan yang menciptakannya. Diciptakan untuk apa tangan? Diciptakan untuk apa mulut? Mulut berbicara, tangan bergerak, telinga mendengar, hidung mencium bau. Akal diciptakan untuk apa? Akal harus tahu untuk apa dia diciptakan. Akal yang sehat bukan sekedar akal yang pintar memberikan rumusan untuk ditindaklanjuti oleh fisik, tapi akal yang sehat adalah akal yang kenal dengan penciptanya, tahu untuk apa dia diciptakan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Akal yang sehat, kata Allah, akal yang sering dipakai untuk berfikir. Akal yang mudah dipakai untuk berfikir. Apa yang difikirkan? Siapa yang menciptakan langit ini? Siapa yang menciptakan bumi ini? Untuk apa saya hidup? Kemana saya pulang? Apa yang saya bawa saat pulang? Bagaimana kalau saya meninggal? Itu akal yang sehat. Bukan cuma mengumpulkan harta, kumpulkan lagi, hitung lagi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lalai kalian, kata Allah, banyak ngitung-ngitung harta,
kumpulkan lagi, lupa dengan salat, lupa dengan Al-Quran, lupa dengan zakat, lupa dengan keluarga, lupa kalau akan meninggal, lupa kalau akan dihisab, dan tidak siap bekalnya untuk pulang. Hatta zurtumul maqabir, sadar saat baru masuk kuburan. Untuk itulah akal yang sehat dibuka dengan kalimat alladzina yadhkurunallah. Akalnya berfikir, fikirnya digunakan untuk zikir. Fikirnya digunakan untuk zikir. Jadi akal yang sehat bukan sekedar berfikir, akal yang sehat berfikir dan berzikir. Fikirnya mengarahkan ia pada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang pintar tapi tak kenal Allah. Bahkan menyimpulkan Tuhan tidak ada. Itu kesalahan berfikir. Itu artinya akalnya tidak sehat. Jadi kalau hanya bisa berfikir tapi tidak bisa berzikir, itu artinya setengah sehat. Bisa berzikir tidak digunakan berfikir, itu setengah sehat. Akal yang sehat yang berfikir dan fikirannya digunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin sebagai penutup khutbah Jumat, zikir juga dipahami dengan peningkatan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin berzikir artinya rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditemukanlah itu di dalam Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah di ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Tingkatkan zikirmu kepada aku. Sebut aku pun menyebutmu. Bagaimana cara kita meningkatkan zikir? Kata Allah, washkuruli, banyak bersyukur kepada aku. Syukuri, alhamdulillah kita bisa makan. Jangan terlalu memenuhi kebutuhan nafsu. Ingin ini, ingin itu. Di luar sana banyak yang belum bisa makan. Di Gaza sana banyak yang harus bisa kita perhatikan. Meninggal karena kekurangan gizi, tidak bisa makan. Kita masih diberi oleh Allah. Bandingkan, kata Nabi, kalau ingin tahu nikmat Allah, bandingkan dengan yang kurang. Dapat uang 1 juta, jangan bandingkan dengan yang 5 juta. Kufur nanti. Bandingkan dengan yang 100.000. Bandingkan dengan yang 500.000. Kalaupun ingin dibandingkan ke atas, dibandingkannya mensyukuri nikmat Allah untuk giat bekerja. Bukan untuk malas mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan, kenapa saya yang sholat gaji saya kecil, yang tidak sholat bisa kaya raya. Syarat kaya itu bukan sholat. Syarat kaya itu bekerja. Syarat kaya itu giat. Sholat memberikan keberkahan pada pekerjaan, memberikan keberkahan pada kekayaan, tenang dengan kekayaan, bisa menggunakan kekayaan. Karena tidak sedikit orang kaya yang gelisah, orang kaya yang memilih bunuh diri, orang kaya yang memilih berzina, orang kaya punya istri, tidak bisa menikmati istri dan anak-anaknya, dia cari perempuan lain di luar apa yang telah diberikan kepadanya. Orang kaya tidak bisa minum yang baik, dikasih minuman yang halus, yang lembut, dia pilih yang keras, dia minum minuman keras. Padahal dia tahu itu tidak menyehatkan. Orang kaya yang gelisah, pada akhirnya dia tidak menikmati harta kekayaannya. Maka syukur membuat kita dekat dengan Allah. Kedekatan dengan Allah melahirkan keberkahan dalam diri kita. Itulah 5 zikir yang harus kita paksa untuk kita optimalkan di bulan Ramadan ini, khususnya di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini. Maka yang pertama, mari perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita dengan menambah bacaan Al-Quran kita. Tingkatkan ketakwaan dengan meningkatkan sholat kita. Tingkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak belajar. Ramadan bulan belajar, Ramadan bulan mengkaji. Dan tingkatkan ketakwaan kita dengan banyak meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ادعوا الله يستجب لكم ولنا جميعا.